Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita lihat bagaimana kinerja data kita pada hari ini yang sebenarnya juga merupakan bagian dari gambaran kepatuhan kita di dalam melaksanakan pencegahan COVID-19. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 150.887 yang terdiri dari pemeriksaan rapid time, real time PCR sebanyak 150.493 dan tes cepat molekuler sebanyak 394 spesimen. Jumlah kasus yang diperiksa adalah 108.699 orang. Hasil positif yang kita dapatkan sampai dengan pukul 12 tadi adalah pemeriksaan positif dengan real time PCR 13.543 orang dengan TCM sebanyak 102.000 orang. Totalnya adalah 13.645 orang. Pemeriksaan negatif total adalah 95.054 orang. Kasus ODP yang saat ini terakumulasi dalam catatan adalah sebanyak 246.847 orang, di mana sebagian besar adalah selesai dipantau. Kasus PDP 29.690 orang. Konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan saat ini adalah 13.645 orang. Kasus sembuh 2.607 orang, kasus meninggal 959 orang, 370 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, gambaran inilah yang kemudian menjadi poin untuk kita bisa melihat seberapa disiplin kita mematuhi untuk menjaga jarak, tetap di rumah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan masker. Inilah yang kemudian menjadi ukuran. Karena inilah cara kita mengendalikan penularan COVID-19 ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita pahami ini agar kita tidak semakin sulit menghadapi permasalahan ini. Semakin cepat kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka semakin baik kita bisa melakukannya. Kita percaya bahwa ke depan perkembangan penyakit ini akan sangat diwarnai oleh kepatuhan kita dalam mengikuti anjuran untuk menjaga jarak, tidak keluar rumah, menggunakan masker, dan mencuci tangan secara terus-menerus dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Karena kita yakin bahwa upaya kita ini membutuhkan kerjasama yang kuat, baik yang dilaksanakan dari tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat RW, terus sampai dengan tingkat lingkungan kita. Inilah upaya yang bisa kita lakukan. Tetap menjaga gotong royong, tetap menjaga kebersamaan, saling melindungi, lindungi yang sakit, lindungi yang sehat. Karena ini yang bisa kita lakukan. Patuhi apa yang sudah menjadi arahan dari pemerintah. PSBB harus dijadikan senjata bagi semua masyarakat untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari jalankan dengan baik. Hanya ini yang bisa kita lakukan dan itulah bukti yang nantinya akan bisa kita lihat dari kinerja kasus hari per hari yang kita laporkan. Kita tahu hari ini cukup banyak kasus yang kita dapatkan dan inilah sebenarnya gambaran dari kepatuhan kita dalam menjalankan PSBB, dalam menjalankan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Saudara-saudara, mari kita yakini bahwa kita bisa melakukan ini bersama-sama. Mari kita menjalankan peran ini secara maksimal agar kita menjadi bagian yang kemudian terstruktur, menjadi bagian yang terkoordinasi, dan bagian yang kemudian bisa terintegrasi dalam satu sistem yang besar di masyarakat. Kami yakin, kita semua yakin,
bahwa kita pasti bisa mengatasinya. Saudara-saudara, kita harus punya komitmen yang kuat, patuhi dan disiplin ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kita bisa dan kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.